Shalom Aleihim saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Rumah Tuhan adalah rumah kita. Kiranya kita tetap fokus kepada Allah dan bukan kepada berbagai masalah. Mazmur 69 ayat 2 sampai dengan 7. Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering. Mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Janganlah mendapat malu oleh karena aku orang-orang yang menantikan Engkau, ya Tuhan, Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku orang-orang yang mencari Engkau, ya Allah Israel. Saudara, tema kita hari ini adalah ketika kita dimusuhi. Dimusuhi adalah hal yang tidak pernah diharapkan siapapun juga. Dan ada kalanya musuh itu datang pada saat kita sedang belajar untuk hidup di dalam kebenaran dan ajaran Tuhan. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan sebagai umat Allah ketika kita dimusuhi? Dan Allah ingin supaya kita umatnya merespon permusuhan itu dengan benar. Saudara, pemazmur sedang meratapi keputusasaan dengan keluhan karena dimusuhi tanpa sebab. Bahkan di dalam ayat yang kelima, dia dipaksa mengembalikan apa yang tidak dirampasnya. Dan dia berkata, "Selamatkanlah aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam." Ini adalah permohonan pemazmur yang menggambarkan keadaan bahaya yang dihadapinya. Kata-kata seperti air, rawa, air yang dalam, dan gelombang pasang itu dipakai untuk menggambarkan keadaan yang tidak mengenakkan dan kesusahannya. Musuhnya dikatakan begitu banyak, bahkan lebih banyak dari jumlah rambut yang ada di kepalanya. Musuhnya penuh dengan kebencian dan sangat kuat. Maka pertanyaannya saudara, apa yang sebenarnya membuat pemazmur ini dimusuhi oleh banyak orang? Bahkan pemazmur dihina, pemazmur dicela, pemazmur direndahkan. Apa yang membuat? Apakah karena dosa pemazmur sendiri? Apakah karena kesalahan pemazmur sendiri? Atau karena apa? Kalau karena dosa dan kesalahan pemazmur, ya maka solusinya adalah pemazmur harus bertobat. Tetapi kira-kira apa yang menyebabkan pemazmur ini itu dimusuhi? Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan begini, "Inilah alasan kenapa pemazmur kemudian dimusuhi. Dikatakan, sebab karena engkaulah aku dihina. Karena engkaulah aku dicela." Jadi saudara, penindasan yang dialami oleh pemazmur, permusuhan yang dialami oleh pemazmur, pemazmur ini dihina, pemazmur ini dicela, pemazmur ini dimusuhi, bukan karena dosa atau kesalahannya, tetapi karena kepercayaannya kepada Allah, karena keyakinannya kepada Allah, karena
imannya kepada Allah. Karena kesetiaan, kesungguhan, dan semangat militannya kepada Allah, maka pemazmur dimusuhi. Jadi saudara, dalam perjanjian baru, ini disebut penderitaan karena kasih karunia, bukan karena dosa. Dan ketika pemazmur tahu bahwa karena Allah ia menderita, justru pemazmur ini makin menggebu-gebu di dalam memuji Allah, di dalam berdoa, memohon pertolongan kepada Allah. Saudara, banyak orang yang mungkin berpikir bahwa orang memusuhi kita itu karena orang itu bermasalah dengan kita, atau karena kita bermasalah dengan orang itu. Tetapi saudara, bisa jadi bahwa kita dimusuhi bukan karena orang itu bermasalah dengan kita, ataupun karena kita bermasalah dengan orang itu. Tapi karena apa saudara? Karena kita hidup di dalam iman, karena kesetiaan kita kepada Allah, maka kita dimusuhi. Jika kesetiaan kita kepada Allah menjadi alasan orang memusuhi kita, orang menghina kita, orang merendahkan kita, maka seharusnya kita justru semakin giat dan bersungguh-sungguh dalam memuji dan berharap kepada Allah. Tetapi kalau orang memusuhi kita karena kita yang tidak hidup di dalam firman Tuhan, karena kita yang tidak hidup di dalam jalannya Allah, maka kita harus bertobat. Nah, saudara, permusuhan yang mungkin terjadi oleh karena kita hidup di dalam iman, justru seperti ini diizinkan Allah untuk menguji iman kita, supaya kita senantiasa tetap setia, tetap memandang kepada Allah, dan tetap mengandalkan Dia di dalam hidup kita. Karena itu saudara, mari kita makin hidup lurus dan kudus di hadapan Allah. Dan bisa jadi ketika kita hidup lurus dan kudus, akan ada orang yang memusuhi kita. Tetapi kalaupun kita dimusuhi karena melakukan ajaran, kita dimusuhi karena iman, bukan karena kita melakukan ketidaktaatan. Dan itu dikatakan oleh firman Tuhan, penderitaan karena kasih karunia. Maka tetaplah teguh, maka tetaplah kuat untuk tetap berjalan di dalam iman, di dalam kebenaran, di dalam ajaran, sekalipun kita banyak dimusuhi. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, hari ini firman-Mu mengajarkan sesuatu yang sepertinya ini adalah baru bagi kami walaupun tidak tentunya. Bahwa ada kalanya orang dimusuhi bukan karena memang ada masalah antara orang itu dengan dirinya atau dirinya dengan orang itu. Tetapi oleh karena orang itu hidup di dalam iman, hidup di dalam kebenaran, dan hidup di dalam ajaran, sehingga orang memusuhi dia. Oleh karena itu Bapa, tolonglah setiap kali umat-Mu, apabila kami dimusuhi oleh karena kami melakukan dosa, melakukan kesalahan, maka biarlah kami bertobat. Tetapi kalau kami dimusuhi karena melakukan kebenaran, melakukan ajaran, melakukan firman Tuhan, biarlah kami tetap hidup teguh, biarlah kami tetap setia, biarlah kami tetap kuat di dalam menghidupi ajaran dan kebenaran-Mu. Tolonglah umat-Mu Bapa, supaya makin hari kami makin hidup lurus dan kudus, karena kami tidak dipanggil untuk menyenangkan hati orang, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga hidup kami dipenuhi dengan hormat dan takut kepada Engkau, oleh karena kami mau diperintah oleh Allah sendiri. Terima kasih Bapa, biarlah kami
dalam segala keadaan kami tetap belajar untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.